Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yaitu bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini Masya Allah ya, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Tamim bin Aus ini termasuk sahabat yang paling terakhir masuk Islamnya. Diriwayatkan beliau ini masuk Islam tahun ke-9 Hijriyah. Jadi 2 tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau masuk Islam. Jadi mondok sama Nabi cuma 2 tahun loh. Mondok sama Nabinya cuma 2 tahun. Tapi subhanallah, beliau ini terkenal dengan orangnya ahli ibadah. Karena beliau itu dulunya orang Nasoro ya. Kalau diriwayatkan beliau ini orang Nasrani. Ketika beliau masuk Islam, wa hasuna islamuhu, bagus banget Islamnya, sampai diriwayatkan beliau ini seorang penghafal Al-Quran. 2 tahun mondok sama Nabi, hafal Quran. Bahkan diriwayatkan lagi, kalau beliau sholat malam itu, per rakaat itu 1 kali hatam. Kita jangankan lagi sholat ya, lagi baca Quran aja kadang-kadang lupa. Ini lagi sholat, per rakaatnya katanya 1 kali hatamat. Itu per rakaat, bukan 1 sholat ya, per rakaat. Berarti 2 rakaat atau 3 rakaat, 3 kali hatam. Kebanyakannya seperti itu. Tapi sering juga beliau ini mengulang-ulang 1 ayat semalaman. Jadi itu tadabbur. Jadi kadang-kadang beliau ini membaca secara biasa. Kadang-kadang ketika tadabbur itu mungkin 1 ayat itu katanya diulang-ulang sampai semalaman. Sampai, apalagi yang berkaitan dengan siksanya Allah. Karena beliau ini menyesal gitu. Kenapa masuk Islam itu terakhir. Kan tahun 9 Hijriah itu. Jadi Masya Allah ya. Yang beliau diriwayatkan banyak sekali dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Beliau diberikan tanah di negara Syam, di Palestina. Dan itu ditulis sama Nabi Muhammad SAW bahwa tanah di sini punyanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ditulis sama Nabi SAW di tanda tangan. Subhanallah, ditulis sama Nabi SAW di tanda tangan. Aywa, ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beres ditandatangani Nabi Muhammad SAW, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, surat itu dikasih kepada Sayyidina Umar. Amirul Mukminin, ini surat atau ini stempel yang langsung Nabi Muhammad SAW berikan kepada saya. Akhirnya Sayyidina Umar dikasih. Itu janjinya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini terkenal ya dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan sholat malamnya, Masya Allah. Beliau meninggalnya di kota Palestina, di Syam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tamim atau sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini hadis yang sangat istimewa. Karena kenapa? Karena betapa bagusnya, betapa harusnya kita ini saling menasehati. Bahkan di sini kata Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu ya harus dua belah pihak. Imat kita menasehati orang atau kita dinasehati orang. Maksudnya gimana? Kita ini jangan demen nasehatin orang doang, tapi kita juga harus mau dinasehati orang. Kadang-kadang kan gitu ya, apalagi udah jadi tel, ada ustadznya, ada ininya. Kadang-kadang pengennya nasehatin orang aja, nasehatin orang nggak mau. Dan itu kadang-kadang itu muskilahnya atau penyakitnya seorang dai atau yang punya ilmu. Karena seperti itu, kita juga harus mau dinasihatin orang. Jangankan tingkat Nabi Muhammad SAW aja, kadang-kadang selalu mendengarkan nasihat dari orang. Maksudnya nasihat di sini apa? Selalu mendengarkan bacaan Al-Quran para sahabat-sahabatnya. Sering saya ceritakan, Nabi Muhammad SAW itu sering mendengarkan qiraatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW nangis mendengarkan bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga ya ta'asar bin nasihah, membekas dalam dirinya dengan nasihat orang. Hakada. Makanya di sini Allah Nabi Muhammad SAW menjelaskan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kata sahabat, kami berkata, kami, kata sahabat ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, liman ya Rasulullah,
nasihat itu untuk siapa aja ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat itu untuk Allah gitu. Bagaimana kita nasihatin Allah? Ya Allah, enggak. Nasihat untuk Allah itu bagaimana? Yaitu kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang maha suci Allah, yang tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Itu nasihat kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah. Itu seakan-akan kita nasihati Allah. Kunna liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, dan juga kepada kitab Allah. Wah, nasihat itu kitab Allah. Gimana kita menasihati kitab Allah? Ya dengan cara membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, tartil dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kita ini jangan hanya baca aja. Kadang-kadang kita baca tapi pikiran kemana? Kadang-kadang kita baca tapi khayalan di mana? Kali-kali kita baca Quran sambil baca terjemahannya, baca Al-Quran sambil baca tafsirnya kalau bisa. Kalau enggak minimal baca ya terjemahannya udah banyak sekarang. Tafsir juga udah bahasa Indonesia udah banyak. Ya, wali kitabillah. Terus wali rasulihi, pada Rasulullah, kepada Rasulnya. Gimana kita menasihati Rasulullah? Itu tadi dengan cara menyebarkan agama Allah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Selalu mengikuti perintahnya Rasulullah, menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk kita nasihat kepada Rasul. Terus wali aimatil muslimin. Aimah, siapa aimah ini? Pemimpin muslimin. Maksudnya pemimpin di sini siapa? RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur. Gimana cara menasihati mereka? Yaitu menolong mereka atas hak-haknya mereka. Ustadz, guru, itu pemimpin juga. Gimana caranya kita menasihati mereka? Dengan cara menolong mereka dalam dakwahnya. Jadi dakwah itu kadang-kadang, biarin aja, dakwah ini kan tugasnya ustadz, tugasnya guru. Enggak, kita juga ada tugas menolong mereka. Bagaimana cara ini? Wali a'immatil muslimin itu caranya seperti itu. Mungkin kalau ustadznya tergelincir ya kita kasih tahu. Mungkin Ustadz ini di sini ada ini. Ya, seperti itu dikasih tahu. Atau misalnya kita melihat kemunkaran ya kita kasih tahu. Itu meringankan beban guru kita, meringankan beban ustadz, meringankan beban tokoh. Wa amatihim. Intinya apa? Semua orang itu berhak menasehati dan berhak dinasehati. Jangan anti nasihat, jangan anti dinasehat. Jadi jangan kita nih istilahnya di sini tuh hadis ini mengajarkan kepada kita seseorang tuh jangan bodo amatan gitu. Bodo amat. Semuanya ada tugas-tugasnya. Anda cuma pedagang aja. Anda cuma usaha, nggak layak nasehatin. Enggak. Semuanya wa amatihim kata Rasulullah. Semua orang itu berhak menasehati dan juga dinasehati. Kita sebagai pedagang, kita sebagai kalau kan banyak at-tajirus shadiq, al-amin ma'as safaratil kiramil barrah, kata Nabi SAW. Orang yang berjualan, yang saduk, yang saduk itu yang jujur, al-amin, yang benar ya, yang benar al-amin, yang jujur terpercaya, nanti akan dikumpulkan beserta malaikat-malaikat safaratil barrah. Nah ini gitu. Banyak ulama-ulama kita dulu pedagang. Wali Songo itu dulu pedagang. Tapi dengan berkahnya dagang tersebut, beliau bisa mengislamkan Nusantara. Dulu Imam Abu Hanifah, berkahnya dagang, beliau jadi mujtahid mutlak. Berkahnya dah. Jadi jangan anggap kita pedagang itu gak ada apa-apanya. Justru dengan pedagang. Rasulullah dulu pedagang, diawali dengan pedagang dulu. Jualan dulu, dagang dulu. Jadi Rasul. Jadi penyebar. Jadi ya setiap orang itu punya keahlian masing-masing, dan tapi setiap orang dalam keahlian tersebut ada kewajiban satu, yaitu berdakwah, menasihati orang. Minimal nasihati keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, sebisa kita aja. Yang bisa kita nasihatin. Yang nggak bisa kita nasihatin, udah doain aja. Allahu a'lam.